Hai, selamat datang di VCS, Video Cerita Serem. Episode ketiga kali ini, gue mau menceritakan salah satu pengalaman followers gue ketika sedang mendaki Gunung Slamet. Kita sebut saja dia si A. Kisah ini bermula ketika dia libur panjang di kampusnya. Dia dan teman-temannya memutuskan untuk mendaki gunung. Teman-temannya itu sudah biasa naik gunung. Si A belum biasa. Ini adalah kali pertamanya dia untuk naik gunung. Setelah mereka berembuk, mereka memutuskan untuk mendaki puncak Gunung Slamet. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet via jalur Bambangan. Mereka tiba di kaki Gunung Slamet pukul 4 sore. Mereka melakukan simaksi. Selesai proses pengecekan itu jam 5 sore. Warga sekitar sudah memperingatkan kalau mau naik mending habis maghrib aja. Karena si A dan teman-temannya ini ngejar waktu, diputuskanlah jam setengah 6 sore mereka mendaki Gunung Slamet. Kejanggalan mulai dirasa ketika mau mencapai pos 1 Gunung Slamet. Si A tiba-tiba merasakan gak enak badan, lemes, pucet. Pada waktu itu si A membawa bahan makanan. Salah satu temannya si A itu menawarkan untuk membawa sebagian barangnya. Tapi tetap aja keadaan gak berubah. Si A tetap lemes, pucet, gak bertenaga sama sekali. Leader kelompoknya si A yang kebetulan alumni pesantren mendekati si A dan bilang, "Kamu baca Al-Fatihah ya sekarang." Setelah istirahat dan si A membaca Al-Fatihah, tubuh si A kembali membaik. Setelah sampai di pos 1, si A dan teman-temannya melaksanakan sholat maghrib dan istirahat. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Dia bisa melanjutkan perjalanan sampai ke pos 4. Tidak ada keanehan yang terjadi selama perjalanan tersebut. Di pos 4, karena berhubung waktunya malam dan di atas itu sudah penuh, si A dan timnya memutuskan untuk beristirahat di pos 4. Dan banyak juga sih kelompok pendaki lain yang beristirahat di pos 4. Yang konon katanya pos 4 itu adalah pos yang paling angker. Singkat cerita, si A lanjut pendakian ke puncak Gunung Slamet dan berhasil melihat matahari terbit. Gak lama, si A dan kelompoknya turun ke kaki Gunung Slamet. Selama proses perjalanan turun sih nggak ada kejanggalan yang dirasakan ya. Si A sehat, pokoknya nggak ada keanehan dah. Nah, ketika si A masuk kuliah, si A kembali merasakan tubuhnya lemes, nggak bertenaga, pucet, seperti yang ia rasakan ketika dia mendaki Gunung Slamet menuju pos 1. Selama 2 minggu setelah turun dari Gunung Slamet, si A mengalami mimpi buruk. Setiap tidur ia selalu didatangi oleh makhluk yang serba hitam, matanya merah, dan itu selalu setiap malam. Setiap malam. Bahkan ketika si A ini mau ke kamar mandi, dia selalu melihat sekelebat makhluk hitam lewat atau ngintip sesaat. Karena si A ini orangnya penasaran, dia minta tolong ke temennya yang bisa buka mata batin. Dia minta tolong. Agak lama tuh prosesnya. Setelah dibukakan mata batinnya dan si A itu membuka matanya perlahan, dia melihat ada tangan hitam, kukunya panjang, ngegores ke tangannya si A seperti itu.
Karena si A ini nggak kuat, dia tutup kembali matanya dan minta ditutup kembali mata batinnya. Nah, temennya si A itu menyarankan bahwa si A perbanyak ngaji, ibadah, dan senantiasa menjaga air wudhu. Alhamdulillah tuh, ketika si A melaksanakan instruksi tersebut, si A nggak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh lagi. Tapi pernah suatu ketika dia menceritakan pengalaman anehnya ini ke temennya yang lain. Katanya sih, si makhluk ini tuh datang sesaat, tapi nggak lama pergi lagi. Si A mengirimkan 2 foto yang katanya kalau kita bisa melihat ada sosok makhluk yang menempel di pundak si A. Sosoknya itu berwujud wanita hitam, serba hitam, matanya merah, kukunya panjang, badannya kurus. Mungkin teman-teman bisa lihat ini fotonya. Kalau gue pribadi jujur gue nggak bisa lihat ini karena gue lihat ini hanya seperti foto biasa. Tapi buat teman-teman yang mungkin yang bisa melihatnya bisa tulis di kolom komentar. Sebenarnya ini tuh makhluk apa sih? Karena jujur gue pribadi nggak memahami nih makhluk seperti apa nih yang ada di pundaknya si A ini gitu. Yang nempel ke si A ini. Kata temennya yang anak pesantren ini tuh auranya si A ini tuh beda gitu. Si makhluk ini tuh suka nempel gitu. Sampai ngikut, sampai turun gunung. Nah, buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian aja cerita VCS episode ketiga kali ini. Buat teman-teman yang punya cerita serem lainnya bisa tulis di DM Instagram gua @kangvaldo. Oke? Terima kasih. Gua tunggu cerita serem lainnya. See you next time.